Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu pelajaran yang kelima tentang Isra Mi'raj. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa. Peristiwa itu berada di luar akal manusia. Meskipun demikian, sebagai orang beriman, kita wajib mempercayai peristiwa itu. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sekembalinya dari Taif, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah. Beliau mendapat jaminan keamanan dari Mut'im bin Adi, kepala Bani Naufal. Setelah Nabi Muhammad SAW berusaha dakwah ke Taif, kaum kafir Quraisy makin keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah membuat keadaan Nabi Muhammad SAW makin buruk. Beliau seakan-akan tidak lagi mempunyai harapan dalam berdakwah. Usahanya untuk berdakwah seakan-akan telah menemui jalan buntu. Tentangan selalu didapatkannya dari semua kaum yang mendengar seruannya. A. Peristiwa Isra Mi'raj. Dalam sejarah Islam, Isra Mi'raj berarti perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem dan diteruskan dengan naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Perjalanan ini mengandung perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Peristiwa ini terjadi setahun menjelang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 berikut ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj berawal ketika Nabi Muhammad SAW berada di Hatim, sebuah tempat di dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Hati Nabi Muhammad SAW kemudian dicuci dengan air zam-zam. Ke dalam hati itu kemudian dimasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan oleh Malaikat Jibril dalam bejana emas. Dengan dibimbing oleh Malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Masjidil Aqsa dengan menaiki burak. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW melewati Madinah Yasrib, Madian tempat Nabi Shu'aib alaihissalam menyiarkan agama, Tursina tempat Nabi Musa alaihissalam menerima firman Tuhan, dan Bethlehem tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat dan menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya. Selesai sholat, Malaikat Jibril datang membawakan 2 gelas berisi susu dan arak. Nabi Muhammad SAW kemudian disuruh meminum salah satu di antara keduanya. Nabi Muhammad SAW kemudian mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Melihat hal itu, Malaikat Jibril mengatakan, "Engkau di atas fitrah. Seandainya engkau memilih arak, niscaya akan sesatlah umatmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril naik ke langit dunia. Sesampainya di langit, Malaikat Jibril meminta penjaga agar membukakan pintu. Penjaga kemudian bertanya kepada Malaikat Jibril, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Penjaga bertanya lagi, "Siapakah yang bersama kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Kemudian Malaikat Jibril ditanya lagi, apakah dia telah mendapat panggilan. Malaikat Jibril pun menjawab, "Iya, dia telah mendapat panggilan." Mendengar jawaban itu, penjaga langit dunia kemudian membukakan pintu. Ia juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW.
Di langit pertama ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan mengucapkan salam. Nabi Adam alaihissalam menjawab salam itu dan mendoakannya. Sesudah itu Nabi Muhammad SAW melihat samar-samar wujud berwarna hitam di sebelah kanan dan di sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Jika melihat ke kanan, Nabi Adam alaihissalam tertawa. Namun jika melihat ke kiri, ia kelihatan menangis. Yang berada di sebelah kanan adalah ahli surga dan di sebelah kiri adalah ahli neraka. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril kemudian naik lagi ke langit kedua. Di sini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Makmur. Semua nabi yang ditemui Nabi Muhammad SAW tersebut mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon besar dan rindang. Dari pokoknya mengalir 4 sungai, 2 di surga dan 2 di luarnya. Nabi Muhammad SAW melihat bermacam-macam warna yang menutupi pohon Sidratul Muntaha tersebut. Di sini pula Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW kemudian berangkat menuju mustawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun malaikat Jibril ditinggalkannya di Sidratul Muntaha. Di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk mengerjakan sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad SAW turun hingga langit ke-6 dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyarankan agar Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebabkan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan kuat mengerjakan perintah tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya perintah sholat itu diperingan menjadi 5 kali sehari semalam. Setelah menerima perintah sholat tersebut, Nabi Muhammad SAW diiringi malaikat Jibril kembali ke dunia. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut telah memberikan tambahan keimanan, ketahanan, ketetapan serta keyakinan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam sampai berhasil. B. Kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Selain menemui nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Muhammad SAW juga melihat beberapa kejadian dalam perjalanan Isra Mi'raj. Kejadian-kejadian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi gambaran keadaan nyata di dunia. Beberapa kejadian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat beberapa orang membawa daging yang baik. Di sebelahnya ada daging yang membusuk. Orang-orang itu justru mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Mereka adalah gambaran orang-orang yang berzina. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang memiliki perut sangat besar. Begitu besar perut itu sehingga ia tidak bisa beranjak dari tempatnya. Orang itu adalah gambaran orang yang suka makan riba. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah dipotong, lidah itu tersambung lalu dipotong lagi. Demikianlah hal itu dilakukannya berulang-ulang. Setiap kali lidahnya terpotong, ia akan menjerit kesakitan. Hal itu merupakan gambaran orang yang suka menggunjing. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyaksikan malaikat penjaga neraka. Malaikat ini tidak pernah tersenyum dan wajahnya sangat menakutkan. Wajahnya tidak memperlihatkan keceriaan dan kegembiraan sedikit pun. Kejadian-kejadian yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan perlambang keadaan sebenarnya yang terjadi di dunia dan yang akan terjadi di akhirat kelak. C. Tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Menjelang subuh, Nabi Muhammad SAW telah kembali berada di Mekah. Nabi Muhammad SAW kemudian menceritakan peristiwa luar biasa yang baru saja dialaminya tadi malam kepada kaum muslimin. Orang pertama yang mempercayainya adalah Abu Bakar. Oleh karena itu, ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang berarti orang yang membenarkan. Adapun kaum muslimin semuanya juga membenarkan cerita Nabi Muhammad SAW tersebut. Berita tentang peristiwa Isra Mi'raj tersebut akhirnya juga sampai ke telinga kaum kafir Quraisy. Mendengar berita itu, sebagian besar kaum kafir Quraisy merasa gembira. Menurut mereka, peristiwa Isra Mi'raj adalah hal yang mustahil dan merupakan kebohongan Nabi Muhammad SAW semata. Hal itu dapat mereka jadikan bukti kedustaan dan kepalsuan seruan Nabi Muhammad SAW. Cerita yang menurut mereka sangat berlebih-lebihan itu akan menyebabkan orang menjauhi Nabi Muhammad SAW.
mereka juga tidak akan menerima agamanya. Namun perkiraan kaum kafir Quraisy meleset. Hal itu terbukti ketika mereka mengirimkan utusan kepada Abu Bakar. Utusan itu bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, dapatkah engkau membenarkan bahwa tadi malam Nabi Muhammad SAW telah dibawa malaikat pergi ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit dan kembali ke Mekah malam ini juga?" Abu Bakar menjawab, "Kalau memang dia berkata demikian, benarlah dia." Dengan demikian, harapan kaum kafir Quraisy agar kaum muslimin tidak membenarkan cerita Nabi Muhammad SAW pupus sudah. Akan tetapi peristiwa Isra Mi'raj tetap mereka jadikan bahan untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, pendusta, dan sebagainya. Pada kenyataannya, fitnah dan tuduhan ini menambah perhatian manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin berkenalan dengan Nabi Muhammad SAW dan mengetahui ajarannya. Hal itu justru membuat Islam semakin berkembang dan menyebar ke segala penjuru dunia. Kemudian D. Hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj memberikan hikmah kepada kita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Sebagai manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW tidaklah berarti apa-apa di hadapan Allah sang pencipta alam semesta. Meskipun sebagai manusia pilihan Allah, beliau tidak pernah sombong dengan keberadaannya. Dari sinilah kita dapat mengambil hikmah bahwa menjadi seorang pemimpin, seperti pemimpin kelas, pemimpin regu kerja, atau pemimpin kelompok belajar, haruslah mengetahui kebesaran Allah agar tidak sombong karenanya. Yang kedua, Allah memberikan perintah sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Sholat merupakan bentuk ibadah seorang muslim sekaligus simbol ketaatan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sholat terkumpul beberapa hikmah. Pada sholat berjamaah misalnya terkandung pengakuan adanya kepemimpinan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Seorang pemimpin harus dihormati dan ditaati atas kepemimpinannya selama tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj yang dimulai dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin bagi seluruh dunia. Baitul Maqdis di Palestina menjadi salah satu pusat kekuasaan Yahudi dan jajahan Romawi Kristen. Pada dasarnya hanya terdapat 3 agama di dunia ini, yaitu Islam, Kristen, dan agama syirik, yakni agama yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Agama Kristen atau ahli kitab mayoritas berkumpul di sebelah Eropa. Agama syirik banyak dianut di Jepang, Cina, dan India. Sementara itu agama Islam tersebar di mana-mana. Yang keempat, Islam menjadi besar bukan karena kekerasan tetapi karena dakwah. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Oleh sebab itu, tidak terdapat satu ayat pun dalam Al-Quran yang membolehkan atau menyuruh adanya tindak kekerasan dalam menyampaikan dakwah. Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan Islam karena kesabaran berdakwah, kasih sayang, dan membangun kepribadian umat. Mahfuzat. Idza tammal aqlu qallal kalamu. Jika akal telah sempurna, maka sedikit bicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.